Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'alama as-sabirin min ni'amihi wa alaihi. Hamdan astajiru bihi min alimi iqabihi wa balaihi. Allahumma saddidna fil qawli wal 'amal wa'simna minal khataaya wa zalal. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jamaah salat maghrib Masjid Bayangkara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada malam kali ini Allah mempertemukan kita setelah melaksanakan salah satu kewajiban sebagai seorang mukmin, melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian. Insyaallah ta'ala tema pada kesempatan malam kali ini adalah keseimbangan di dalam Islam, atau keseimbangan yang konsep di dalam Islam. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kalau seimbang maka itu akan nyaman. Keseimbangan diatur di dalam Islam melalui firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan aplikasi keseharian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Ketika seseorang tidak seimbang di dalam menjalankan kehidupannya, kalau bahasa lainnya adalah jomplang, terlalu fokus kepada dunia dan memiliki disorientasi ataupun tidak memiliki porsi yang cukup untuk kehidupan akhiratnya, maka kita katakan orang itu berada di dalam kelalaian. Maka porsi dunia dan porsi akhirat harus menempati yang tepat. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika mendapatkan perintah dari Allah Jalla wa Ala melalui ibadah-ibadah yang kita tunaikan, itu bukan semata-mata dalam rangka menjadikan hubungan kita dengan Allah saja yang baik. Kita ulang lagi, ketika Allah mewajibkan kepada kita dengan sekian kewajiban syariat, itu bukan dalam rangka semata-mata kita hanya memiliki hubungan yang baik dengan Allah saja. Kita juga dituntut untuk memiliki hubungan yang baik dengan manusia. Pernah kami sampaikan salah satu indikator ya, baiknya seseorang di dalam sholat, sebagaimana Allah menjelaskan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kalau kita melaksanakan sholat sesuai dengan tuntutan dari akidah, kita ikhlas. Kita sholat sesuai dengan tuntutan dari ibadah melalui fikihnya. Kita mulai bersuci sampai kemudian mengucapkan salam sebagai penutup akhir dari sholat itu, maka itu adalah merupakan satu ibadah yang secara fikih mungkin akan sah karena ikhlas dan sah karena kita mengikuti sunnah Muhammad SAW. Tapi kalau ternyata nilai-nilai yang diajarkan di dalam sholat itu belum muncul dalam keseharian kita,
di mana kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala melalui ucapan kita Allahu Akbar, hanya Allah yang Maha Besar. Namun di luar sana misalkan kita masih mempercayai ada kekuatan selain Allah, ada yang memberikan rizki selain Allah, maka berarti belum ada dampak dalam kehidupan seseorang. Atau mungkin masih menganggap ada sesuatu yang memberikan madarat selain Allah Subhanahu wa taala, atau yang berkuasa atas dirinya selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah termasuk dari beberapa kerancuan karena tidak terimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Maka kita ingin mengangkat tema ini, keseimbangan di dalam Islam, yang juga dikupas di dalam Al-Quran. Salah satu yang disebutkan tentang konsep keseimbangan yang diatur dalam Islam adalah tentang keseimbangan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Kita butuh makan, kita juga butuh cari uang, kita juga butuh mengatur anak atau keturunan. Kapan kita mendidik di sekolah, kapan kita mendidik di rumah, kapan kita mendidik di lingkungan, itu juga ada panduannya. Saya akan mengangkat sebuah ayat disebutkan di dalam surat Al-Munafiqun. Allah menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai karena anak atau karena harta dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi porsi dunia itu ada, porsi akhirat untuk kita beribadah juga ada. Dalam sebuah ayat yang lain Allah menyebutkan tentang penyesalannya orang-orang yang dia baru sadar, tapi sadarnya adalah saat sudah masuk ke kehidupan akhirat. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu, dia berkata, ya laitani, kalau sekiranya aku, ya laitani qaddamtu, aku mempersembahkan, aku menyiapkan bekal, li hayati, untuk kehidupanku sekarang, yaitu saat dia sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan kehidupan di akhirat. Dia baru mengatakan kata-kata itu, sebuah kata-kata yang menunjukkan penyesalan. Kalau dalam ayat yang lain, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan, agar aku beramal salih. Fima taraktu, dalam amalan-amalan yang telah ditinggalkan. Jadi ayat-ayat yang saya sebutkan tadi menunjukkan ada orang yang dia hidup di dunia, telah dikasih sama Allah jatah hidup di dunia dengan jatah yang berbeda-beda, ya kan? Ada yang mungkin 50 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 30 tahun, jatahnya berbeda-beda. Tapi jangan sampai waktu dan kesempatan yang telah Allah berikan itu justru penuh dengan kelalaian. Maka salah satu hal yang harus dibangun adalah kita memiliki kesadaran. Kita sadar ya, ada kehidupan akhirat. Kita yakin ada kehidupan akhirat,
tapi kita tidak menyiapkan kehidupan akhirat, itu sama dengan omong kosong. Kalau ada orang, ya ini disebutkan dalam Al-Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Dari sekian juta manusia atau mungkin sekian miliar manusia, ada orang-orang yang mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kami juga beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin. Mereka belum sepenuhnya beriman, karena hanya lahirnya saja yang beriman, tapi batinnya tidak beriman. Maka menjadi manusia yang seimbang ini perlu pengawalan. Salah satunya adalah dengan dibukanya atau diselenggarakannya kajian-kajian itu adalah dalam rangka agar kita memiliki keseimbangan. Ada rem. Misalkan ketika ada orang yang dia sibuk waktunya untuk dunia dan tidak sempat ngaji dan tidak sempat dia berilmu, maka bisa saja amalan-amalan yang dikerjakan itu adalah amalan yang menurutnya benar, tapi ternyata keliru. Maka ilmu itu adalah salah satu instrumen, kalau bahasa saya, instrumen untuk agar kita memiliki keseimbangan. Terlalu banyak pemasukan, tapi tidak ada pengeluaran, Pak. Bagus nggak? Di dalam Islam mengatur itu kan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Coba Pak lihat. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini kesalehan pribadi, Pak. Betul enggak? Alladzina yu'minuna bil ghaib, dia itu beriman kepada yang ghaib. Wa yuqimunas salat, dan dia menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada sebagian yang diinfakkan, dibelanjakan di jalan Allah, dikeluarkan zakatnya. Bisa zakat, bisa sedekah, bisa wakaf, atau bisa hibah, atau kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi tidak semuanya masukkan ke rekening pribadinya. Kita diajarkan memilih kepedulian kepada agama, kepedulian kepada sesama dengan harta yang kita miliki. Tapi kalau ada orang, misalkan dia memang benar-benar materialistik, ya, jiwanya sudah dibangun semuanya harus berwujud dan menghasilkan uang, sehingga Masya Allah semuanya serba diperhitungkan. Namun dia tidak memiliki prioritas bahwasanya kehidupan akhirat itu juga ada amal-amal yang kaitannya dengan harta. Maka ini adalah sebuah kekeliruan kalau sampai kemudian orang itu menganggap bahwasanya tidak ada kaitan antara harta dengan ibadah. Banyak. Jadi harta itu bisa menjadi baik di tangan orang yang beriman, tapi harta bisa menghancurkan di tangan orang yang tidak beriman. Kalau harta di tangan orang beriman, pedagang yang beriman, guru yang beriman, pengusaha yang beriman, mungkin tidak ada masjid yang mangkrak, mungkin tidak ada kegiatan Islam yang kemudian sampai tidak sukses. Kenapa? Karena jihadnya orang-orang kaya diantaranya dengan harta mereka. Jadi harta itu juga ada bagian dan sebagai amal ibadah seseorang, dan sebagai instrumen juga untuk membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat yang lain, wa aqimus salata
Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya. Wa aqimus salat, dan tegakkanlah salat, wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Kesolehan pribadi disinggung, kesolehan sosial juga wajib. Maka mari kita kemudian berusaha untuk mewujudkan keseimbangan itu dalam diri pribadi, dalam keluarga, ataupun dengan masyarakat. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang pertama yang saya sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Apa resikonya kalau orang itu tidak beriman? Dia terlalu habis orientasinya, waktunya untuk anak dan untuk dunia, an dzikrillah, dan meninggalkan ingat Allah. An dzikrillah di sini bisa maknanya satu sholat. Dia berangkat dari rumah sebelum subuh, pulang setelah Isya. Jadi dia nggak ketemu matahari, Pak. Nggak pernah tersentuh matahari, karena berangkatnya sebelum subuh, pulangnya matahari sudah tenggelam. Ya, kok tidak punya waktu untuk ngaji Quran misalkan, dia sendiri nggak ngaji Quran, atau nggak melakukan usaha-usaha untuk mendalami ilmu agama, ya, menghadiri majelis ilmu, ya sudah, frekuensi yang begitu banyak untuk dunianya dia, itu kemungkinan kalau dalam ilmu matematika, semakin banyak waktu kita untuk dunia, ketika kita meninggal juga kemungkinan sedang sibuk ngurusin dunia. Beda kalau misalkan kita mencari dunia, saya akan mencari dunia, niat karena Allah Subhanahu wa taala, mencari yang halal dengan tetap memperhatikan, ya, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah Allah. Karena dalam kita mencari rizki Allah itu ada orang-orang yang, mohon maaf, dia itu patuh dengan kaidah-kaidah itu, dia melazimi kaidah-kaidah itu, aturan-aturan itu. Ada yang masa bodoh, Pak, dan ada yang dia sebenarnya orangnya baik, tapi karena kurang ilmu akhirnya terjatuh kepada yang tidak baik. Ini disebutkan di dalam sebuah kitab Harta Haram Muamalah Kontemporer. Dr. Erwandi Tirmidzi menjelaskan tentang jenis-jenis orang dalam mencari rezeki Allah. Ada yang dia taat, dia hanya mengambil yang halal. Contohnya, Pak, contohnya dalam sebuah ayat surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya ayyuhalladzina amanu, disebutkan dengan panggilan yang pertama, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan kepada kalian untuk menghadiri sholat Jumat, fas'au, maka bersegeralah. Perintahnya itu bersegeralah. Wa dzarul bai', dan perintah yang kedua, tinggalkan jual beli. Jadi jual beli ketika berhadapan dengan salah satu perintah Allah, yang didahulukan adalah perintah Allah, yaitu fas'au ila dzikrillah. Prioritas pertama adalah ingat kepada Allah, menghadiri sholat Jumat. Dzikrillah di sini, ya, menurut beberapa penjelasan maknanya ada dua. Pertama sholat, yang kedua dzikrillah, bisa juga bermakna khutbah Jumat. Fas'au ila dzikrillah, mendengarkan khutbah Jumat. Karena setelah khotib naik mimbar, malaikat-malaikat itu pun fokusnya adalah untuk mendengarkan khutbah Jumat. Nah, ini kemudian sebenarnya kesempatan khutbah Jumat ini adalah kesempatan yang harus dijadikan kesempatan dan momentum untuk memberikan
informasi, motivasi, pencerahan dari seorang khatib kepada jamaah. Tapi problemnya adalah biasanya kalau sholat Jumat itu khatibnya sudah naik mimbar, sudah innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu, ini masih terbuka matanya. Baru setelah 10 menit ke sana sudah di alam yang berbeda. Maka di sini seorang khatib ya, kalau dia tahu dikasih kesempatan hanya misalkan 20 menit, maka bagaimana dia menyiapkan teks khutbahnya 20 menit, atau kalau misalkan 15 menit, 15 menit. Karena sebenarnya yang dianjurkan adalah dalam penyampaian khutbah Jumat itu yang ringkas. Biasanya Pak, kalau menyampaikan materi dengan inti-intinya itu persiapannya butuh waktu panjang atau sedikit? Kalau waktunya hanya 15 menit dengan orang ngisi pengajian 1 jam, kira-kira untuk menyampaikan yang inti-inti ini butuh waktu lama atau justru sebentar? Lama. Hah? Lama apa sebentar? Mencari yang mutiara-mutiara itu harus yang lama, biar nanti waktunya pendek cukup untuk menyampaikan. Tapi kalau misalkan khutbah Jumat 1 jam atau 1 jam setengah, suatu ketika ada di sebuah majelis khutbah Jumat, baru penyampaian tentang amsalus sahabat, tentang sahabat-sahabat yang pilihan. Khatibnya baru menyebutkan 1, 2 dan masih banyak Pak. Sampai kemudian diperlu sama jamaah, kami sudah tahu semuanya. Kenapa? Terlalu panjang, sementara banyak yang nggak kondusif. Maka dalam hal ini pun seorang khatib ketika menyampaikan sebuah tema harus pas sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan, dengan bahasa yang ringkas dan langsung bisa dipahami. Karena tadi waktu setelah zuhur, kenapa khutbahnya harus ringkas? Ya karena faktornya banyak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah membahas tentang keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kemudian berikutnya adalah keseimbangan dalam beribadah. Keseimbangan dalam beribadah. Kalau kita punya amal soleh hanya 1, jenuh nggak Pak? Baca Quran dari pagi sampai berapa kekuatan kita baca Quran? Berapa sekali duduk? 1 jam? 1 jam? Itu paling lama ya Pak ya? Kekuatan kita dengan Quran 1 jam itu paling lama. Tapi kalau dengan HP semalam, setiap waktu ya Pak ya, berjam-jam itu nggak kerasa. Tapi kalau kita baca Quran sangat lama, itu 1 jam itu sangat lama. Oke. Maka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga butuh kita mencari variasi, bukan mengada-ngadakan, bukan. Maksudnya di selang-selingi ya. Kapan kita misalkan dengan harta, atau mungkin kapan kita dengan sholat, kapan kita dengan baca Quran, ataupun dengan yang lain dan yang lain. Maka di sini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Wa aqimus salat, dan dirikanlah salat. Ya. Berbeda ya. Mendirikan dengan melaksanakan itu beda, Pak. Mendirikan dengan melaksanakan itu beda. Kalau mendirikan
orang itu mengerjakan sholat dengan memperhatikan syarat, rukun, waktu, kaifiyah, itu benar-benar diperhatikan. Kalau dia punya kesempatan untuk berada di shaf pertama, dia hadir di shaf pertama. Kemudian dia pun berusaha untuk hadir untuk melaksanakan sholat dengan penuh kekhusyuan. Tapi kalau sekedar sholat atau melaksanakan sholat itu banyak, maka di sana ada sebuah ayat, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Al-Imam Mujahid mengatakan, alhamdulillah Allah mengatakan di dalam ayat itu, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Untungnya Allah menyebutkan dengan kata-kata an, bukan fi. Kalau fi, alladzina hum fi sholatihim sahun, kalau misalkan seperti itu banyak sekali orang yang sholat dan dia sholatnya sambil mengingat yang lain. Tapi makna an sholatihim itu misalkan adalah dia mengerjakan mengerjakan sholat sudah di luar waktunya. An sholatihim, jadi sudah keluar waktunya dia baru sholat, atau waktunya sudah sangat-sangat mepet masuk ke waktu sholat berikutnya. Nah, ini adalah yang kita katakan dengan fawailul lil musallin. Atau ada orang yang sholat, dia itu tidak menjaga tumaninahnya, maka ketika berbicara tentang tafsir tentang surat Al-Ma'un, itu mengisahkan juga orang yang posisi sholatnya seperti burung yang mematuk makanan itu, Pak. Ya, cepat itu, Pak. Kan nggak ada ya burung matuknya satu, ya kan? Cepat apa? Tidak. Cepat ayam satu dikunyah-kunyah, Pak. Kemudian ngambil yang lain, kan nggak ya? Beda kalau kita, Pak. Ya kan, dikunyah-kunyah dulu baru ngambil, atau mungkin langsung dilahap semuanya. Nah, itu dikisahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, sholatnya orang-orang munafik itu adalah sholat yang durasinya itu sangat cepat sehingga tidak menjaga at-tumaninah. Padahal tumaninah itu sendiri adalah rukunnya sholat. Maka suatu ketika Rasulullah sedang sholat, selesai tiba-tiba melihat seorang laki-laki melaksanakan sholat dengan kaifiyatnya, dengan caranya dia, dan dia kira itu sudah benar. Komentar Rasulullah setelah mengamati, memperhatikan orang itu sholat, komentarnya cuma satu, sholli fa innaka lam tusolli. Sholatlah, kamu belum sholat. Orang itu bingung, Pak. Benar dia sudah sholat, tapi menurut Rasulullah dia belum sholat. Maka dia sholat dengan takbiratul ihramnya, dengan bacaan doa-doanya, dan dia melupakan satu, yaitu tumaninah. Yutimur ruku' wa la yutimus sujud. Dia rukunya sempurna tapi sujudnya tidak, atau kebalikannya. Komentar yang kedua ketika itu sama dengan komentar yang pertama, sholli fa innaka lam tusolli. Sholatlah, kamu belum sholat. Sampai ketiga, dan dia baru mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak bisa sholat kecuali yang seperti ini. Makanya tadi orang itu semangatnya menggebu-gebu, ya kalau bahasa kita mungkin ikhlas tapi kurang berilmu. Tapi ada saja orang yang berilmu tapi tidak ikhlas. Jadi harus ikhlas dengan ilmu. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqi'in. Ya. Disinilah kemudian salah satu
bayan ataupun dilalah dari hadis ini, kita sholat dengan berjamaah. Warka'u, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ya. Wa aqimus shalah, kesolihan pribadi. Wa atuz zakah, kesolihan sosial. Warka'u ma'ar raqiin, ini juga adalah dalam konteks kita berjamaah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keseimbangan berikutnya adalah keseimbangan dalam hukum dan keadilan. Ya. Ketika orang tidak adil, dibenci apa ya? Betul nggak? Orang kalau nggak adil dibenci, bahkan dimusuhi. Ya. Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qisti, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah mengatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk melaksanakan amanat. Yang namanya amanat itu harus ditunaikan, Pak. Amanat yang paling tinggi adalah amanatus syahadah fi hadzal din. Amanat yang paling tinggi itu bernama kita membuktikan persaksian kita tentang agama ini. Kemudian amanat-amanat yang lain yang diberikan oleh orang yang lebih tinggi dari kita, misalkan secara otoritas, maka kita pun harus melaksanakan amanat itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keseimbangan berikutnya adalah bernama sabar dan syukur, Pak. Ajaban li amril mukmin. Orang mukmin itu adalah orang yang paling unik. Ketika ditimpa musibah dia bersabar. Ketika ditimpa nikmat dia bersyukur. Ini hanya ada pada orang mukmin. Terkadang ada orang yang diberikan sama Allah nikmat banyak, tapi bukan menambah dia semakin dekat kepada Allah, tapi semakin jauh. Itu namanya istidraj. Ya kan, melakukan sebuah keburukan dia aman, nggak ada yang mengetahui. Semakin besar dia lakukan, semakin besar dia lakukan, semakin besar dia lakukan, ternyata qadarullah akhirnya di batas tertentu akhirnya dia baru terungkap, misalkan. Itu namanya istidraj. Ya. Orang mukmin ketika mendapatkan rezeki dari Allah, dia sadar bahwa ini ada sebagian yang haknya fuqara, ini ada sebagian yang haknya amil, sebagian haknya kaum muslimin, maka dia tidak telan semuanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ya, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa khawatir, rasa takut, kemudian rasa lapar, kelaparan, Pak. Ya. Mungkin kita tidak ada yang kelaparan ya, Pak ya. Tapi saudara-saudara kita ada yang mungkin makan satu kali satu hari. Ya. Dia punya anak banyak, maka Allah akan menghujat orang-orang yang tidak punya kepedulian itu pada hari akhirat nanti, Pak. Disebutkan dalam sebuah hadis qudsi,
Allah menghujat orang-orang yang tidak memiliki kepedulian. Ya ibadi maridtu falam ta'udni. Wahai hambaku, aku sakit, tapi kenapa engkau tidak menjengukku? Ya. Kemudian hamba ini mengatakan, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Bagaimana mungkin ya Allah aku menjengukmu sementara engkau adalah Rabb, penguasa alam ini. Allah langsung menjelaskan, ama alimta anna abdi fulan marid falam ta'udhu. Bukankah engkau mengetahui si fulan itu sudah di rumah sakit setengah bulan, butuh pertolongan, butuh bantuan, tapi engkau tidak menjenguknya? Kalau engkau menjenguknya, maka engkau akan mendapati aku di sisinya. Gitu Pak. Itu sakit. Ya. Kemudian Allah mengatakan, ya ibadi istaqamtuka falam tut'imni. Aku meminta kepadamu makanan, tapi engkau tidak memberikan kepadaku makanan. Kemudian hamba ini mengatakan, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana mungkin aku memberimu engkau makanan sementara engkau adalah Rabbul Alamin. Ama alimta anna abdi istaqamaka falam tut'imhu. Bukankah engkau tahu hambaku si fulan itu sudah beberapa hari beserta anaknya tidak makan, dan engkau biarkan, dan kamu tahu ya, kalau kalian memberikan kepadanya makanan, maka engkau akan mendapatiku di sisinya. Ayat-ayat yang saya sebutkan tadi dan hadis-hadis yang saya sebutkan ini adalah hadis-hadis yang menampar kita bahwasanya tidak cukup kita membangun kesolehan pribadi tapi ternyata melupakan kesolehan sosial. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah saya bahas di sini tentang orang yang Masya Allah ya, namanya Al-Muflis. Atadruna mal muflis, wahai para sahabatku. Ya, suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Mereka para sahabat mengatakan, al-muflisu man la dirham wa la mata. Ya Rasulullah, yang namanya orang bangkrut itu yang tidak punya uang dan tidak punya dagangan, habis semuanya. Duitnya habis, dagangannya habis, duitnya nggak ada. Kemudian dijawab sama Rasulullah, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bis salatin wa siyamin wa zakat. Ini Pak, ini yang kemudian perlu kita waspadai Pak. Orang yang bangkrut dari umatku adalah mereka yang datang pada hari kiamat dengan pahala salatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya. Kalau itu kita tanya diri kita, mana yang sudah bisa memastikan sholatnya diterima, puasanya diterima, zakatnya diterima? Ada Pak yang berani? Nggak ada ya? Ini sudah jelas nih. Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bis salatin wa siyamin wa zakat. Dia pada hari kiamat membawa pahala sholatnya kan diterima berarti. Wa zakat dan zakatnya dan puasanya diterima. Wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha wa safaqa dama hadha. Ya. Tapi sayangnya orang ini selalu menggunakan lisannya untuk mencaci maki, mencela orang lain, menghujat orang lain, menghina orang lain. Tidak pernah ada orang pun kecuali dia pasti permalukan, dia hinakan dan seterusnya Pak. Atau mungkin dia tumpahkan darah orang lain, dia pukul orang lain padahal orangnya nggak salah apa-apa, dipukul Pak. Dan dia zalimi dan seterusnya. Maka perbuatan zalimi itu menjadikan sebab apa saja yang sudah dilakukan dari kebaikan-kebaikan, dari sholat, zakat, puasa, semuanya digeser dan diberikan kepada orang yang terzalimi.
Demikian kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Dari Bapak atau jamaah. Tidak ada ya? Jadi saya lanjutkan sedikit. Keseimbangan berikutnya adalah keseimbangan antara iman dan amal. Keseimbangan antara iman dan amal. Allah mengatakan di dalam surat As-Saff, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat? Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat? Nah, ini mengajarkan kepada kita tentang konsep keimanan itu juga dibuktikan dengan amalan. Kalau dalam kajian tentang tauhid, salah satu pembahasannya diantaranya adalah al-imanu qaulun wa amal. Iman itu terdiri dari perkataan dan perbuatan. Qaulul lisan wa qaulul qalb, perkataan hati dan perkataan lisan. Kita beriman kepada Allah dengan hati kita, meyakini dengan hati kita, dan mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa amal, amalul qalb, ada amalan hati, meyakini Allah, mendustakan syaitan. Kemudian anggota tubuh kita juga adalah menerjemahkan dari keyakinan itu, tentunya dengan melaksanakan perintah-perintah di dalam Islam. Maka ada istilah, kalau Islam itu berdiri sendiri maka mencakup makna iman. Kalau iman berdiri sendiri juga mencakup makna Islam. Tapi kalau Islam dengan iman keduanya bersatu, disebutkan dua-duanya, maka Islam adalah untuk amalan-amalan zahir dan iman adalah untuk amal-amalan batin. Jadi kalau sendiri-sendiri maka mencakup makna lafaz Islam ataupun iman. Maka keseimbangan antara iman dengan amal harus diwujudkan. Panjenengan bisa melihat semua panggilan Allah yang tertuju kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelahnya itu ada amalan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, diwajibkannya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au. Wahai orang-orang beriman, apabila dipanggil untuk menghadiri salat Jumat, fas'au, maka bersegeralah. Itu panggilan. Bersegeralah itu adalah tuntutan. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji kalian. Tunaikanlah akad-akad kalian. Maka di situ ada sebuah amal, tindakan, implementasi dan tuntutan dari iman itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah keseimbangan dunia dan akhirat dengan dalil wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Akhirat itu menjadi masa depan kita, tapi juga tetap memperhatikan urusan dunia kita. Jangan sampai lupa juga, Pak. Karena kita sholat khusyuk. Ya, orang sholat khusyuk itu karena apa? Karena perutnya ada isinya, Pak. Ya. Kalau orang, mohon maaf, kalau orang 2 hari nggak makan, kira-kira sholat bisa khusyuk nggak? Yang di rumah nggak makan, bisa khusyuk nggak? Enggak. Jadi kita bisa khusyuk adalah karena diantaranya sebab-sebab yang kita upayakan untuk mencari dunia, tapi dunia ini sebagai penopang kita untuk menggapai akhirat. Bukan dunia kita cari,
dengan meninggalkan akhirat. Itu salah. Kemudian berikutnya adalah keseimbangan dalam pemikiran dan tindakan. Duribat alaihimudz dzillatu aynama thuqifu. Orang-orang Yahudi itu ditimpakan kepada mereka kehinaan. Dikarenakan mereka itu antara tindakannya dengan konsekuensi dari iman itu berbeda, Pak. Seperti orang Nasrani, ahli ibadah tapi tidak dasarnya ilmu. Tapi kalau orang Yahudi, mereka berilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Tapi kalau orang mukmin harus dua-duanya, beriman dan beramal. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang-orang yang telah Allah beri nikmat adalah dari kalangan orang-orang saleh, orang-orang siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang tergolong nabi, minan nabiyyin was-syuhada was-shalihin. Demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat, dan harapannya adalah kita setelah kajian ini bisa memiliki keseimbangan. Kita fokus kepada memperbaiki diri dan menyeimbangkan antara kehidupan kita di dunia dan di akhirat, dan kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada tambahannya itu, Pak, wa qina adzabannar. Bukan Rabbana atina fid dunya hasanah, cukup. Ada lanjutannya kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bukan Rabbana atina fil akhirati hasanah, juga bukan. Tapi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dua-duanya kita cari. Dan di akhirat ditambahin wa qina adzabannar, dijauhkan dari api. Maka mudah-mudahan doa itu menjadi doa penyeimbang kita dan kita bisa dapatkan kedua-duanya. Demikian saya akhiri, billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.